Oke, selamat datang di channel Setiawan J. Kali ini saya akan mereview sebuah Datsun Go yang tipe 7 seater. Dia mempunyai cc 1200 cc, 3 silinder ya ini. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang Datsun Go ini. Oke, kita bahas dari tampilan luarnya ya. Untuk dari tampilan depan si Datsun Go ini, untuk grillnya dia menurut saya cukup besar dan memang berlubang ya, jadi untuk sirkulasi udara masuk ke ruang pendingin mesin, karena juga posisi radiator tidak terlalu besar karena dari engine bay tersebut dia memang mobil compact, city car lah istilahnya seperti itu. Untuk dari bumper dia dari sini ya, dari sini, jadi kap mesin di sini nggak sampai mentok seperti ini, dan di sini ada logo Datsun. Terus di sini pun dia ada lubang-lubang untuk pendinginan udara, jadi lebih memaksimalkan sirkulasi udara masuk ke dalam mesin. Untuk dari lampu dia masih pakai reflektor biasa, lampu utama, lampu kecil jadi satu di sini, sama untuk lampu sen dia bolam biasa dan udah modern. Untuk DRL-nya, DRL ya, dia DRL di sini sama fog lamp di sini, sama dilapis chrome ya, jadi untuk mempercantik si aksen mobil ini. Apalagi dia kebetulan ini pakai warnanya hitam, jadi ada list chrome-nya, jadi lebih terlihat mewah, sama ada motif-motif karbon di sini seperti itu. Untuk dari bumper sendiri konsepnya menurut saya unik ya, jadi ada beberapa aksen-aksen yang cukup menarik lah di sini, nggak polos seperti itu. Untuk ketinggian atau ground clearance-nya juga menurut saya masih cukup lumayan tinggi, nggak terlalu rendah untuk di lingkungan jalan di Indonesia. Oke, dari sektor samping ya, dia modelnya simple, panjangnya nggak terlalu panjang, juga lumayan rendah ya untuk posisi mobilnya, karena mobil city car tapi bisa mengangkut 7 seater lah, walaupun kalau untuk 7 penumpang tuh sangat sempit. Untuk dari desain cukup unik menurut saya, dari segi desain kaca, jadi nggak terlalu kaku polos, cuman untuk handle dia masih model tarik ke atas, masih senada dengan bodi warnanya. Untuk slot kunci juga dia masih
retract 2 titik di belakang, sama ada satu kalau buat anak kecil di tengah, ya terdapat 2 titik di tengah, cuman ini posisinya ada di bawah, jadi lagi kelipet di bawah jok. Untuk dari posisi legroom, ini tadi posisi mengemudi saya cukup luas ya. Untuk posisi dan kaki bawah bisa masuk ke dalam, cukup lumayan luas. Untuk jok belakang nggak bisa maju mundur, udah fix seperti ini. Sama di sisi depan nggak dapat pocket holder dari jok depan ya. Sama cup holder cuma ada satu, mungkin bisa berebut kalau ada orang, karena dari sisi door trim belakang nggak ada cup holder sama sekali. Jadi modelnya cuma polos seperti itu ya. Harusnya sih yang paling bawah kalau ditambahin sedikit untuk cup holder masih bisa sih menurut saya, jadi nggak terkesan polos. Dan untuk hand grip ada 2, cukup komplit menurut saya fiturnya untuk sekelas Datsun Go ini dengan harga yang sangat terjangkau. Terus plafon ini model plastiknya cukup oke lah. Terus untuk yang membuka row ketiga sekali sentuh ya untuk si Datsun ini. Dan oh ya, untuk headrestnya belakang juga nyatu kecil seperti ini, nggak bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini cara buka row kedua dan ketiga, dia model seperti ini, satu sentuh jadi langsung bisa dilipat. Nah, seperti ini, tipis sekali ya untuk kursi dari row kedua sama row ketiga ini. Jadi seumpama kita mau masuk, aksesnya seperti ini sih. Kalau orang tinggi mungkin agak sulit. Nah, kita coba aja untuk ke row ke-3. Kalau saya coba masuk nih, nah nggak usah saya tutup dulu ya, kita udah kelihatan banget ini udah sangat nggak nyaman. Dan panjangnya untuk kursi ini juga tidak saya sarankan untuk orang dewasa karena pendek. Kita aja pantat udah di sini, terus paha naik ke atas, jadi seperti kita tuh jongkok. Apalagi kalau kita tutup seperti ini. Untuk legroom sih masih cukup oke ya, karena mungkin terbantu dari kaki kita seperti ke atas, jadi kita posisinya kayak jongkok seperti ini ya. Kita bisa lihat posisi legroom memang nempel sih, kurang lebih nempel, cuman ya kurang disarankan untuk orang dewasa. Dan untuk posisi headroom, kalau yang depan row pertama, row kedua cukup lumayan, tapi row ketiga juga saya aja mungkin udah nempel aja, kalau ada goncangan sedikit mungkin bisa kepentok. Sama di sini juga sudah kaca, nggak ada headrest, jadi langsung kaca. Kalau mungkin untuk anak-anak mungkin masih oke lah ya, karena anak-anak kecil jadi kepala bisa di sini, nggak nyampe kaca seperti itu. Dan kelebihannya untuk fitur safety tetap itu masih ada safety belt di row ketiga, walaupun visibilitas masih dikasih kaca ya, kecil seperti ini masih lumayan lah, bisa untuk pandangan ke luar. Untuk AC dia cuma single blower ya, cuma dari depan, tapi AC udah dingin, jadi bisa sangat menyeluruh ke belakang. Sama untuk kekedapan suara dari mobil ini cukup lumayan lah untuk sekelas ini, jadi nggak terlalu berisik, suara luar masuk